Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya pastinya. Oke, kali ini jumpa lagi ya bersama Pak Reski, tentunya di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Oke, udah siap ya belajarnya? Ya, karena kita akan lumayan banyak nih materinya. Jadi kalian harus simak dengan baik-baik ya. Tonton video ini sampai habis. Oke. Pak Reski akan kembali untuk semuanya. Ya, silakan kalian siapkan untuk buku catatannya ya. Sebelum kita mulai, jadi kalian sudah siap ya. Tidak ada yang sambil rebahan, semuanya dalam posisi siap seperti itu. Alat tulis, buku catatan semuanya disiapkan. Oke, kita buka ya untuk pelajaran hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim ya. Oke, anak-anakku langsung saja ya kita ke materinya. Kali ini Pak Reski akan bahas ya terkait dengan Sumpah Pemuda seperti itu. Ya, lebih tepatnya di sini akan bahas materi tentang peranan peristiwa dari Sumpah Pemuda itu sendiri ya. Apa sih Sumpah Pemuda ya kan? Nanti kita bahas di sini ya. Oke, langsung saja. Pak Reski punya pertanyaan nih buat kalian ya. Mungkin di layar kalian juga sudah nampak di situ. Kapan sih peringatan Hari Sumpah Pemuda itu? Ya. Nah, ada yang tahu nggak? Pak Reski kasih waktu nih 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, mungkin kalian udah jawab ya di rumah. Oke, di sini peringatannya adalah setiap tanggal 28 Oktober ya. Artinya pada saat itu Sumpah Pemuda berlangsung di tahun 1928 seperti itu ya. Jadi kalau ada pertanyaan nih, diingat-ingat nih kapan peringatan Hari Sumpah Pemuda itu ya. Berarti sudah jelas ya jawabannya setiap tanggal 28 Oktober. Oke, di sini udah paham dong. Oke, anak-anak kita lanjutkan kembali ya. Oke, yang selanjutnya di sini adalah pengertian dari Sumpah Pemuda itu sendiri ya. Di sini di media yang Pak tampilkan, Sumpah Pemuda adalah suatu atau satu tonggak utama ya dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai penyemangat ya untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Ya, jadi perlu anak-anakku tahu semuanya bahwa peristiwa Sumpah Pemuda di sini ya merupakan suatu tonggak ya sejarah kemerdekaan Indonesia. Ya, di sini sebagai cikal bakal memang bersatunya bangsa Indonesia ya sebelum kemerdekaan. Nah, disinilah cikal bakalnya seperti itu. Kemudian ikrar atau sumpah ini dianggap sebagai penyemangat ya, karena pada saat itu dalam masa penjajahan ya kita paling lama dijajah oleh bangsa Belanda ya selama 350 tahun atau 3,5 abad di situ. Kemudian dilanjutkan oleh bangsa Jepang ya selama 3,5 tahun ya kita dijajah ya kan oleh bangsa-bangsa lain. Jadi kita harus taat dan patuh pada negara tersebut. Karena pada saat itu memang kita belum bersatu ya. Warga negara Indonesia pada saat itu belum bersatu, jadi masih bersifat kedaerahan. Akhirnya kita gampang sekali untuk ditumbangkan. Jadi ketika kita berperang dan menjajah, kita banyak kalahnya ya. Jadi kita nggak merdeka seperti itu. Dan di sini mulailah ya awal kebangkitan kita ya, bahwa bangsa Indonesia itu harus bersatu ya agar bisa mengusir atau melawan penjajah ya. Dan disinilah saatnya ya kita menang melawan penjajah. Ini merupakan sebuah cikal bakal ya sebelum Indonesia merdeka. Oke, di sini kita langsung saja ke pelaksanaannya ya. Pelaksanaan Kongres Pemuda 1. Jadi anak-anakku kalau dengan kongres itu sama halnya dengan perkumpulan atau rapat ya. Jadi ini merupakan kongres atau perkumpulan ya pemuda seluruh Indonesia. Ya, ini Kongres Pemuda 1 atau Kongres Pemuda yang pertama di sini dilaksanakan pada tanggal 2 Mei ya tahun 1926. Ya, Pak Reski juga belum lahir ya. Kalau di kalian ya kan. Oke, tapi nggak apa-apa, kita belajar terkait dengan sejarah kemerdekaan ya.
Oke. Kemudian dipimpin oleh Muhammad Tabrani, ya, yang melaksanakan atau yang memimpin dari Kongres Pemuda yang pertama, ya, oleh Muhammad Tabrani. Nah, ini keren nih. Ya, Muhammad Tabrani dia punya gagasan, punya ide untuk menyatukan seluruh pemuda-pemuda di seluruh wilayah Indonesia. Ya, kita bisa berandai-andai ya, pada zaman dahulu ya 1926 di situ belum ada teknologi yang namanya kita mungkin smartphone ya. Kita janjian nih ya, kita bisa share lokasinya di sini jam sekian dan sebagainya, dan itu seluruh Indonesia ya, diwakili oleh perwakilan-perwakilannya, dan akhirnya sampai juga mereka di Jakarta. Itu kan suatu hal yang luar biasa pada saat itu ya. Kalau dengan sekarang kemudahan teknologi ya, kita tinggal komunikasi baik itu via WhatsApp ya, via media sosial kita, kemudian tinggal share lokasi kita gitu. Itu kan sangat mudah. Kalau dahulu masih mencari ya gitu. Dan orang-orang dulu sangat-sangat luar biasa ya. Makanya kita tidak boleh melupakan jasa para pahlawan. Itu yang utama. Dan kemudian, nah ini dihadiri oleh perwakilan ya dari organisasi-organisasi pemuda pada saat itu. Ya, ada Jong Java ya, Jong Sumatranen ya. Kemudian ada Jong Ambon, Jong Islamiten ya, Jong Batak seperti itu. Dan ini merupakan perwakilan-perwakilan dari perkumpulan atau organisasi pemuda-pemuda di Indonesia pada saat itu ya. Ini untuk Kongres Pemuda yang pertama. Oke, kemudian kita lanjutkan kembali ya dari pelaksanaan Kongres Pemuda yang kedua ini ya. Kongres Pemuda yang kedua ini dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928 ya. Kemudian untuk kongres ini ya dipimpin sendiri oleh tokoh yang fenomenal ya dengan nama Sugondo Joyo Puspito. Ya, seperti ini menggunakan ejaan lama ya. Jadi O dan E di sini dibacanya U ya. Karena belum memakai EYD atau ejaan yang belum disempurnakan ya. Oke, ya kalian harus tahu nih sosok ya Sugondo Joyo Puspito seperti itu. Oke, kemudian kongres ini dihadiri oleh perwakilan ya organisasi-organisasi pemuda dari seluruh Indonesia pada saat itu, dan di sini berjumlah sekitar 750 orang ya dari organisasi mana aja ya. Yang pertama ada Jong Java ya, Jong Sumatranen, ada Jong Ambon ya, ada pemuda Betawi di situ, kemudian ada Jong Batak, kemudian yang terakhir adalah Sekalipun ya, seperti itu. Itu merupakan perkumpulan dari organisasi atau pemuda-pemuda ya di seluruh wilayah Indonesia yang melalui perwakilannya tersebut. Oke, kita kembali. Nah, ini tadi yang Persis sampaikan. Kita harus tahu ya tokoh-tokoh penting ya dalam peristiwa Sumpah Pemuda ya. Oke, yang pertama di sini adalah Muhammad Yamin ya. Dia merupakan pengurus atau perumus dari naskah Sumpah Pemuda itu sendiri ya. Isinya ada tiga poin utama ya. Nanti para silent sampaikan di slide-slide setelah ini seperti itu. Kemudian sosok Sugondo Joyo Puspito ya. Dia merupakan pemimpin kongres dari Sumpah Pemuda, pertama Kongres Pemuda yang kedua yang dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Kemudian ada Muhammad Tabrani ya. Dia penggagas dari Kongres Sumpah Pemuda. Dia punya ide, punya gagasan ya untuk mempertemukan atau berkumpul seluruh pemuda-pemuda seluruh Indonesia agar kita bisa bersatu pada saat itu. Keren ya idenya seperti itu. Kemudian ada Sunaryo Sastrowardoyo ya. Di sini beliau sebagai penasehat ya dari Kongres Sumpah Pemuda itu sendiri. Kemudian ada W.R. Supratman ya. Di sini dia seorang seniman ya kan, pencipta lagu dari Indonesia Raya. Kemudian ada Sikong Liong, dia pemilik rumah yang dijadikan tempat untuk Kongres Pemuda. Kemudian ada Dr. Sutomo atau Sutomo ya. Dia merupakan pendiri dari organisasi Budi Utomo yang merupakan sebuah awal kebangkitan
ya untuk pergerakan nasional menuju Indonesia merdeka. Ya, jadi Dr. Sutomo ini dia mendirikan organisasi Budi Utomo, organisasi pertama yang untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia pada saat itu ya. Oke, ini dia tokoh-tokoh penting ya yang harus kalian tahu ya terkait dengan peristiwa Sumpah Pemuda ya. Oke, next kita lanjut. Nah, di sini lagu kebangsaan ya. Tentu kalian sudah tahu dong National Anthem atau lagu bangsa Indonesia ya diciptakan oleh W.R. Supratman. Di sini pertama kalinya ya lagu ini dikumandangkan pada tahun 1928 di hadapan para peserta kongres pada saat itu ya, tepatnya di Kongres Pemuda kedua dengan alat musik yaitu alat musik biola ya. Karena pada saat itu memang kita sedang dijaga ketat ya oleh penjajah. Jadi kita tidak memakai lirik pada saat itu, cukup menggunakan alat musik dengan biola itu ya. Kita lanjutkan kembali. Nah, ini tadi yang Parsi sampaikan. Nah, jadi ada 3 poin utama nih, 3 poin penting dari isi Sumpah Pemuda ya. Jadi pertemuan Kongres pertama, Kongres kedua ya. Di sini muncullah rumusan seperti ini ya. Dan ini disepakati pada Kongres Pemuda yang kedua ya, pada 27 sampai 28 Oktober pada saat itu. Menghasilkan 3 poin utama ya. Di sini ada yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Ya, tentu kalian harus tahu nih dan juga harus hafal ya apa isi dari Sumpah Pemuda ya. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia ya. Kemudian yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia ya. Jadi di sini merupakan ikrar atau sumpah ya pemuda pada saat itu agar semangat ya untuk mempersatukan bangsa Indonesia agar terbebas dari belenggu penjajahan, agar kita merdeka ya pastinya. Nah, ini merupakan jasa-jasa mereka ya anak-anakku. Kita bisa menikmati berbagai fasilitas ya sekarang, kita bisa ibadah dengan nyaman ya, bisa makan dan tidur dengan enak ya, seperti itu ya. Ini semuanya berkat jasa para pahlawan. Nah, makanya kita sebagai generasi bangsa ya, generasi penerus ya, kalian wajib menghormati jasa para pahlawan atau yang biasa kita sebut dengan jas merah ya. Jangan sekali-kali kita melupakan sejarah seperti itu. Oke, anak-anakku semuanya, ini terkait dengan isi Sumpah Pemudanya ya. Bagian pertama, kedua, dan ketiga. Kalian harus paham dan harus hafal juga ya. Oke, selanjutnya kita ke makna penting. Apa sih makna penting dari peristiwa Sumpah Pemuda itu yang bisa kita teladani, yang bisa kita pelajari kayak gitu kan? Oke, ada 3 makna penting di sini. Yang pertama, satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Ya, itu tadi ikrarnya itu seperti itu. Jadi kita itu walaupun ya dari Sabang sampai Merauke ya berbeda pulau ya, berbeda bahasa, berbeda suku, berbeda latar belakang, berbeda agama dan sebagainya, ya kita tetap satu kesatuan ya dalam bingkai Indonesia seperti itu ya. Kemudian yang kedua, arah perjuangan bangsa Indonesia itu semakin tegas, jadi semakin nyata nih ya untuk mencapai kemerdekaan. Ya itu tadi. Jadi zaman dulu itu kita perjuangannya itu masih bersifat kedaerahan ya. Jadi kita gampang sekali dipatahkan oleh penjajah pada saat itu ya. Misal di daerah atau di provinsi Jawa ya, dia hanya di Jawa aja nih ya. Kemudian di Sumatera dia perjuangannya sendiri gitu dan sebagainya. Jadi antar wilayah itu belum ada satu kesatuan ya. Dan inilah momen yang penting yang ada di Sumpah Pemuda. Kita bersatu untuk melawan penjajah kayak gitu.
Oke, yang selanjutnya atau yang terakhir adalah dalam mencapai tujuan tersebut ya perlu adanya rasa persatuan dan kesatuan sebagai bangsa Indonesia ya. Ya intinya kita sebagai bangsa Indonesia memang harus menanamkan dalam diri kita ya bangsa bahwa kita itu bersatu karena adanya keberagaman itu ya, yang ada di perbedaan itu kita harusnya bisa saling menguatkan ya, kita harus punya satu tekad, satu tujuan, dan alhamdulillah ya tujuan itu tercapai ya oleh para pahlawan kita ya, dan kita itu tadi sebagai generasi penerus harus bisa menjaga ya Indonesia ya dari belenggu-belenggu penjajahan. Kalau sekarang penjajahannya bukan lewat penjajahan kayak dulu ya, fisik gitu ya, tapi kita lebih banyak kayak teknologi ya, ilmu pengetahuan ya, semuanya kita harus bisa mandiri ya. Oke, selanjutnya adalah ini sebenarnya adalah runtutan atau rentetan dari berbagai macam peristiwa ya sebelum kita merdeka ya, dari peristiwa Sumpah Pemuda ya, terus didirikannya organisasi-organisasi kayak tadi oleh Dr. Sutomo ya, kayak ini organisasi Bung Tomo, kemudian melahirkan organisasi-organisasi lainnya ya, kemudian masuk di proklamasi kemerdekaan ya. Oke, sebelum ke peristiwa atau proklamasi kemerdekaan di sini, tentu kita tidak bisa melewatkan ya peristiwa Rengas Dengklok ya. Jadi sebelum Pak Reski ke sini, Pak Reski ingin sedikit ya bicara tentang kejadian pada saat itu ya. Jadi kenapa muncul peristiwa ini ya? Pada saat itu kita sedang dijajah oleh bangsa Jepang ya, atau Nippon seperti itu. Jepang pada saat itu mengalami kekalahan ya pada saat perang seperti itu, dan disitu dibuktikan dengan dua kota yang ada di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki ya, dia diluluhlantahkan ya oleh bom atom, dan disitu dibom oleh Sekutu atau lebih tepatnya adalah Amerika pada saat itu ya. Dan itu juga sebenarnya misi balas dendam dari Amerika sendiri, karena pangkalan lautnya pada saat itu juga dibom oleh bangsa Jepang. Nah ini upaya balas dendamnya Sekutu pada Jepang, dia langsung mengebom dua kota sekaligus, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Ya pada saat itu Jepang mengalami kekalahan dan keadaan yang terdesak. Nah ya oleh sebab itu kita nih bangsa Indonesia mendengar kabar tersebut ya, Jepang dalam keadaan yang lemah ya, kita posisinya diuntungkan kayak gitu ya dengan kekalahan Jepang. Nah para generasi muda nih ya, atau golongan muda ini, karena anak muda kan punya semangat jiwa membara gitu ya, semangatnya gitu kan, dan mendesak golongan tua agar segera mengambil keputusan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ya. Dan di sini peristiwa Rengas Dengklok di sini merupakan perbedaan sikap ya antara golongan muda dan golongan tua. Nah, perbedaan itu terkait dengan kapan nih waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karena golongan muda sudah dapat kabar nih bahwa Jepang ini dalam keadaan yang lemah. Nah, ini saat yang tepat nih untuk kita merdeka. Nah, tapi tidak segampang itu ya dari menanggapi golongan muda. Golongan tua di sini, Soekarno dan kawan-kawan, itu dia lebih ini ya, mengutamakan beberapa faktor. Ya, kita butuh persiapan ya, semacam menyiapkan teks proklamasinya ya, menyiapkan tempatnya di mana, kemudian dari segi keamanannya seperti apa kayak gitu. Jadi memang dipikirkan matang-matang. Sedangkan golongan muda ini dia inginnya kayak cepat-cepat untuk merdeka ya. Jadi memang di situ butuh suatu kesepakatan ya antara golongan muda dan golongan tua agar bisa memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ya. Itu dia sekilas tentang peristiwa Rengas Dengklok. Dan akhirnya ya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok
Ya, di sini sebenarnya bukan diculik ya, tapi diamankan agar tidak terpengaruh oleh bangsa Jepang. Ya, akhirnya berdiskusi dan menetapkan, oke, kita akan melaksanakan proklamasi ya pada hari Jumat ya, tanggal 17 Agustus 1945 sebelum jam 12 siang pada saat itu diputuskan ya. Kemudian kita berlanjut ke teks proklamasi. Nah, itu tadi ya, golongan tua kan dia punya pengalaman yang lebih ya. Jadi di situ butuh nih persiapannya ya. Di sini teks proklamasi itu dirumuskan ya, kemudian diketik ulang ya oleh Saiti Melek. Kemudian perumusan teks proklamasi itu sendiri dilaksanakan di rumahnya Laksamana Tadashi Maeda ya, agar aman nih dari bangsa Jepang pada saat itu ya. Kemudian teks proklamasi itu sendiri ditandatangani oleh Insinyur Soekarno ya, kemudian ditandatangani juga oleh Muhammad Hatta itu atas nama bangsa Indonesia ya. Kalau yang bagian atas itu naskah otentiknya yang ditulis tangan, kemudian yang bawah itu yang sudah diketik atau sudah dirapikan oleh Saiti Melek ya. Kemudian proklamasi kemerdekaan ini ya, di sini pada tulisan 3 poin ya, ini dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 tepatnya pukul 10 pagi ya waktu Indonesia Barat ya, proses proklamasi itu dilaksanakan. Kemudian proklamasi itu sendiri bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Kemudian naskah proklamasi dibacakan sendiri ya oleh Insinyur Soekarno, kemudian didampingi oleh Muhammad Hatta seperti itu. Kemudian pada saat pengibaran bendera ya, di sini pengibaran bendera merah putih ini merupakan pengibaran bendera pertama ya, dan di sini tentu ada petugasnya dong ya. Kayak kita misal nih mau upacara bendera kan kita ada latihannya ya, ini butuh latihan juga gitu, nggak langsung mengibarkan bendera dan sebagainya ya. Dan di sini dilaksanakan secara hikmat ya, ada 3 petugas ya, ini Latif, Jenderal Diningrat, kemudian S. Suhut, kemudian Trimurti. Ini yang menjadi petugas dari pasukan pengibar bendera pada saat itu. Kemudian bendera merah putih itu sendiri dijahit ya oleh Ibu Fatmawati atau tepatnya adalah istri dari Insinyur Soekarno ya. Kemudian di sini arti penting proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, yang pertama, proklamasi adalah pernyataan suatu bangsa untuk bebas dari belenggu penjajahan. Ya, jadi bangsa Indonesia sudah merdeka, ya, sudah independen, ya. Jadi kita tidak bergantung lagi kepada suatu bangsa atau negara lain, ya. Kemudian yang kedua adalah bangsa Indonesia telah meraih titik puncak perjuangan. Ya, namun puncak bukanlah akhir karena perjuangan belum selesai. Nah, jadi di sini titik puncak itu ya puncak meraih kemerdekaan ya, tapi tidak selesai sampai di situ. Ya, karena puncak itu bukan akhir ya. Dan inilah tugas-tugas kita anak-anakku, bagi kalian masih muda ya, masih anak-anak, nanti akan remaja ya. Nah, kalian di sini nih estafet ya untuk melanjutkan ya perjuangan dari pahlawan-pahlawan kita. Ya, tentunya dengan apa? Dengan belajar yang tekun ya, belajar yang giat seperti itu agar mampu bersaing nantinya. Kemudian yang ketiga, bangsa Indonesia bebas menentukan dan mengatur rumah tangga sendiri tanpa campur tangan negara lain. Ya, tentu ya, kita sudah merdeka, jadi kita bisa menentukan sikap nih ya untuk mengatur negara Indonesia akan seperti apa tanpa campur tangan dari negara-negara yang lain. Seperti itu, kita bisa berdaulat ya. Nah, untuk selanjutnya di sini Parsi akan melanjutkan terkait dengan arti penting menjaga keutuhan wilayah NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya,
Ya, jadi setelah kita merdeka nih, nah kita punya tugas ya untuk selalu menjaga keutuhan wilayah NKRI. Nah, salah satunya dengan cara apa? Yang pertama dengan kita menghormati jasa para pahlawan ya. Nah, kita menghormati kayak semisal kita melaksanakan upacara bendera ya. Kita secara tidak langsung menghormati jasa para pahlawan ya yang telah mendahului kita ya. Seperti itu. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati atau yang mengenang jasa para pahlawannya. Ya, jadi tidak melupakan jasa-jasa para pahlawan. Terus yang kedua, agar tidak terpecah belah. Ya, karena kita sudah tahu ya bahwa bangsa Indonesia itu dalam kondisi atau masyarakatnya beragam ya, dari sara ya kan, suku, agama, ras dan antar golongan semuanya memiliki karakteristik atau perbedaan sendiri-sendiri. Tapi kita masih tetap satu kesatuan ya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa. Itu yang menguatkan kita semuanya. Kemudian yang ketiga adalah untuk menunjukkan jati diri bangsa Indonesia. Ya, bahwa bangsa Indonesia yang mempunyai karakter ya, punya ciri khasnya tersendiri ya dari bangsa-bangsa yang lain kayak gitu. Kita punya ideologi atau dasar negara kita yaitu Pancasila ya, dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Ya, inilah mengapa pentingnya sila Pancasila itu tidak hanya sekedar dibaca, tidak hanya sekedar dipahami ya, tapi lebih ke penerapan atau ke pengamalan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah menunjukkan sikap nasionalisme. Ya, menumbuhkan sikap cinta tanah air kepada negara kita. Ya, nah, mungkin kalau kalian mengikuti ya kasus-kasus atau berita-berita ya sekarang kayak dulu ya ketika wilayah kita nih, kita kan punya wilayah teritorial ya. Terutama dari batas-batas dari negara-negara tetangga kita, terutama di daerah perbatasan di laut. Ya, yang biasa disorot itu biasanya terkait dengan berita di Natuna ya, karena di situ kan banyak ikannya, ya sumber daya alam berupa ikan yang sangat melimpah, dan di situ banyak ya dicuri ya oleh kapal-kapal negara asing ya dari negara-negara tetangga kita gitu ya. Mereka dengan semuanya sendiri ya masuk ke wilayah kita ya tanpa izin, langsung ngambilin tuh, mancing ya ikan-ikan kita ya, dan itu tidak diperbolehkan seperti itu. Dan itu kalau ketahuan ya bisa jadi diproses secara hukum. Kalau dulu waktu mungkin kalian tahu ya, waktu menterinya Ibu Susi ya, ketika ada kapal yang mencuri ikan di wilayah Indonesia, itu kapalnya akan ditenggelamkan dengan cara dibom. Biasanya dikumpulkan dulu tuh kapalnya ya, misal bulan ini tertangkap berapa kapal gitu ya, nanti dibom ya, ditenggelamkan satu persatu. Dan itu lumayan bikin jera juga ya para nelayan-nelayan dari negara-negara tetangga yang ingin masuk ke wilayah Indonesia secara ilegal itu tadi ya. Nah, di sini pentingnya ya sikap nasionalisme, cinta terhadap tanah air dengan bangsa kita seperti itu. Kemudian ya yang terakhir, Parsi ucapkan ya terima kasih ya kalian sudah mengikuti pelajaran ini. Harapannya bisa paham ya dengan materi yang Parsi sampaikan seperti itu. Kita sudah belajar banyak tadi ya kan, terkait dengan Sumpah Pemuda ya, kemudian proklamasi kemerdekaan, kemudian arti penting ya menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Baik anak-anakku semuanya, mungkin cukup sekian ya untuk pertemuan hari ini. Tetap semangat belajarnya, jaga kesehatan ya. Kita walaupun dalam kondisi pandemi tapi tetap produktif, tetap belajar dengan semangat ya. Mungkin itu saja yang bisa Faris sampaikan untuk materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.